Bapak Ibu Dewan Penguji UKIN, perkenalkan nama saya Ika Rustika, guru bimbingan konseling di SMP Negeri 1 Banjar, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia, program studi bimbingan konseling. Nomor induk mahasiswa 23 15 84 3. Nomor peserta PPG 20 15 02 59 88 37. Pada hari ini tanggal 6 Maret 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja konseling individu bertempat di SMP 1 Negeri Banjar. Berikut uji kinerja, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Tumben Rere kesini. Ayo duduk Re. Sebentar ya, Ibu ada kerjaan dikit. Bentar ya. Rere kelas apa Re? 7B. 7B ya? 7B. Ada apa Rere? Tumben kesini. Gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik. Terus Rere datang ke Ibu kesini, ada yang mau disampaikan, ada yang mau diceritain? Masalah apa Re? Aku di 7B dipojokin sama teman, dibully, dikucilkan sama teman-teman aku, teman-teman sekelas aku. Ada juga teman kelas lain yang ikut campur dalam hal ngebully. Kayak gimana ya? Kayak aku teh disuruh sendiri aja gitu, disuruh mandiri sama teman-teman aku nggak dibolehin berteman sama circle-nya si teman cewek ini, teman aku yang dari SD. Aku mau sedikit cerita Bu, aku emang dari SD kayak gini, dikucilkan dan dimusuhin lah sama teman sekelas aku. Waktu SD aku tuh kelas Dimusuhinnya kenapa Re? Kamu dimusuhin gara-gara apa? Dibully gara-gara apa? Rere ngerasa kucilan itu ngebully itu Rere seolah-olah di sekolah. Jadi kalau ibu lihat ya Rere, kok kenapa Rere murung gitu kan? Kalau yang lain kan ceria ya Rere ya, bisa berteman sama siapa aja, orang lagi ngumpul di sini ikutan. Kalau Rere memang ibu dilihatin selama ini suka menyendiri kayak murung. Nah itu kan apa memang di situ awal masalah, titik masalahnya Re? Bisa dibilang gitu. Awalnya aku tuh punya teman SD yang emang dulunya dekat, tapi sekarang tuh teman SD aku tuh ngejauhin gitu. Karena kelas 5 sampai sekarang kan memang pertumbuhan ya, kayak masa-masa pertumbuhan. Ibu belum maksud Re. Kamu di sini mau menceritakan yang apa yang dialami sama Rere, ya kan? Nah, Rere di sekolah di sini, terutama di kelas 7B ya, Rere merasa sendirian, tidak ditemenin, gitu kan maksudnya. Akhirnya Rere ngapa-ngapain sendiri, jadi namun dibilangin tidak semangat, mungkin tidak semangat ya, karena kemana-mana sendiri. Akhirnya Rere murung, diam, ngapa-ngapain juga kelihatannya. Kalau ibu ke kelas, kenapa? Ditanya Rere kan nggak ada apa-apa gitu kan. Nah sekarang Rere baru mau berbicara bahwa sikap Rere selama ini sama ibu ditanyain, Re kenapa murung, sakit apa enggak kan Rere kan selalu bilang seperti itu ya. Tapi kalau punya kelompok ditemenin, Rere kan bilang, iya Bu, tapi selama ini berarti Rere masih menutupi apa permasalahan Rere. Masih dipendam. Nah, setelah ibu juga dapat komunikasi, makanya ibu kan nanya ke Rere,
Re, ayo kita berbicara. Waktu itu kan ada masalah apa? Rere kan tetap tidak berbicara ya. Tidak bu, enggak bu, sama temen baik-baik aja karena Rere kan masih menutupi ya. Mungkin sekarang kalau dibilangin sudah apa ya, sudah puncaknya baru nyarenya, kalau dibilangin cek bahasa Sunda namanya sudah harus kebuka, harus keluar, harus speak up nyarenya lalu dibilangin. Jadi akar permasalahannya Rere itu awalnya seperti apa gitu. Kronologisnya itu seperti apa? Tiba-tiba Rere bisa murung, awalnya kan enggak ya masih biasa. Nah setelah makin kesini Rere murung, habis itu udah jarang sekolah kan, dilihat lagi nggak sekolah lagi, sekolah sehari, sekolah enggak. Nah itu yang memang ibu juga mau ditanyakan sebenarnya sama Rere itu ya, permasalahannya itu dari mana. Nah betul apa yang dibilangin sama temen, murungnya Rere itu masalahnya yang apa yang kata teman-teman sampaikan. Alhamdulillah Rere sekarang sudah mau terbuka, sudah mau berbicara ya. Ibu pengen tahu dari Rere-nya yang namanya siapa Re yang sering sama Rere yang dari SD-nya yang bermasalah sama Rere kan yang dari SD Nala sampai sekarang. Iya. Nah dari SD waktu permasalahan Rere di SD itu Rere sudah berbicara sama wali kelas Rere, apa sama orang tua Rere. Nah, terusan di sekolah itu pernah enggak Re dikumpulkan sama wali kelas membahas tentang siapa? Nala sama Rere permasalahannya ini diselesaikan lah gitu. Waktu pas di SD pernah enggak? Belum. Sampai sekarang akhirnya lanjut dengan masalah itu. Nah, Rere sendiri ibu tanya, selain itu Re mempunyai masalah nggak sama Nala? Enggak sama sekali, cuma masalah itu aja. Masalah itu. Nah ibu akan tanya sama Rere yang masalah itu, yang masalah kalau dibilangin masalah bau badan, akhirnya Rere jadi murung karena ngurunan dadih henteu kayaknya Re tidak pede, kamu bergerak juga karena tidak pede ya Rere ya, mau bergerak sedikit karena ngurunan Rere juga ngerasain temen juga udah speak up, udah berbicara kemana-mana bahwa deket sama Rere kayak gini gitu kan, bau kayak gini dan sebagainya. Rere sendiri nyaman nggak dengan kondisi seperti itu di kelas? Enggak nyaman sama sekali. Nggak nyaman kan? Nggak nyaman sama sekali. Nah yang ibu khawatirkan ini dari kemarin Rere murung, Rere tidak pernah sekolah, akhirnya dibujuk hari ini harus sekolah karena ibu pengen tahu permasalahannya yang sebenarnya kan, karena mama juga nelpon udah berbicara sama mama. Nah sekarang penjelasan dari Rere-nya itu ibu teh pengen tahu dalamnya tuh si awalnya itu bisa terjadi Rere murung dari dibully dari teman-temannya Rere itu. Pertamanya itu gimana Rere bisa speak up lagi? Kan masalahnya itu kan waktu di SD. Setelah masuk ke SMP kan awal-awal kamu masuk kan tidak seperti ini ya, masih normal. Dan ibu juga melihat Rere mana ada masalah, Rere kok ceria, cuma memang akhir-akhir ini minggu-minggu ini memang kelihatan murungnya itu ya, mungkin ya akibatnya yang dari situ. Nah makanya ibu bilang sama Rere, kalau seandainya ibu pertemukan sama yang Nala itu, kamu siap berbicara, terus kita ngobrol, terus kita duduk bersama akar permasalahannya di mana gitu kan. Tapi kata Mama Rere ya memang Mama Rere juga sudah tahu titik masalahnya itu memang dari Rere sendiri gitu kan, dari anaknya yang Mama bilang. Cuma ya paling enggak tidak di speak up keluar. Ya sudah, kita kan lagi berbicara, lagi ngobrolin, lagi berobat, yang gimana gitu kan Re. Kan itu kan Re yang dibahas ya, yang dibahas sama Mama. Kamu berarti sudah ngobrol sama Mama? Sudah. Udah dari lama. Udah dari lama. Nah terus
eh, yang Rere rasain waktu pas pertama Nala lagi berbicara itu sama temen, apa dari perasaan Rere sama Nala itu? Kenapa yang di SD terjadi lagi? Apa kumaha gitu lah perasaan Rere? Perasaan aku sih nggak nyangka, soalnya dari SD tuh kelas 1 sampai kelas 4 aku duduk bareng sama Nala, apa-apa suka bareng sama Nala. Cuman semenjak aku nginjak ke kelas 5 sampai sekarang, Nala tuh ngejauh Bu, karena dia bilangnya kalau aku tuh emang punya masalah bau badan. Aku tuh udah kerja keras banget buat ngilangin masalah bau badan ini. Cuman ya gimana ya Bu, kan masalah tuh gak bisa hilang begitu aja, harus pakai kerja keras dari kitanya, harus sering-sering pakai obat, minum obat. Paling enggak ya solusinya obat dalamnya Rere minum juga. Terus kalau bau badan kan dari solusinya itu kita tidak bisa nyamain deodorannya ke yang lain, karena itu kan keluarnya dari keringat kita, dari pori-pori kita. Jadi Rere itu saran dari ibu, jaga makanan kayak bawang-bawang itu nggak boleh ya, yang bau-bau yang kayak jengkol, durian itu paling enggak itu ngaruh juga Jadi Rere sebisa mungkin harus bisa jaga dari makanan, dari aktivitas yang terlalu gerak karena kan bau badan itu beda sama bau ketiak ya. Kalau ketiak itu kan bisa pakai deodoran sudah selesai ya, tapi kalau yang namanya itu nah kita kan ada pori-pori itu kan, sampai bawah itu kan ada pori-pori, keringat keluar itulah yang keluar, itulah aromanya di situ, dari situlah. Jadi agak susah, bukan agak susah ya, gimana ya, agak sulit kalau buat menghilangkannya. Yang penting Rere kita coba obat yang diminumnya juga kamu minum ada, kalau nggak ke dokter Rere bisa searching di Google, kan sekarang informasi juga bisa melalui internet ya ya. Setelah Rere searching, komunikasikan sama mama, gimana kalau coba pakai ini, kan mama juga kan sering komunikasi ya, pakai ini deodorannya ini, coba pakai itu setelah pakai itu coba kamu bisa rasain nanti gimana. Yang jelas ibu sarankan ke Rere itu satu, makanan dijaga ya, makanan harus dijaga, terus deodorannya juga memang harus beda. Jadi pesan ibu ke Rere gini apapun yang kamu alamin sekarang di sekolah, kayak sama teman-teman dijauhi, kayak si Nala speak up keluar ke kelas lain bicarain tentang kamu, masalah kamu dan sebagainya, kamu gini, kamu anggap ini ujian, kamu anggap ini pengalaman, kamu anggap ini teguran. Secara tidak langsung kita sudah ada di posisi oh iya ya, kita juga sebetulnya merasakan ketidaknyamanan ada di dalam diri kita, iya kan? Cuma kalau dibilangin sama orang kita kan sakit hati, benar nggak? Iya. Ya benar kan? Tapi kita tahu bahwa itu memang ada di diri kita. Iya. Tapi kalau dibilangin sama orang kita nggak nerima, ya kan? Kita sakit hati. Gini sekarang, kamu harus bersyukur teman kamu ngasih tahu, cuma mungkin ngasih taunya salah, ngasih taunya ya itu kenapa harus berbicara sama orang, kenapa harus dengan obrolan seperti itu. Coba kalau misalkan langsung sama kamu, kayak gini kan enggak ya, kalau secara berdua seperti ini. Tapi kan kalau keluar speakernya kita kan tidak nerima, meskipun nyatanya bahwa Rere sendiri mengalami hal itu dan sadar, Rere sadar, Mama pun kan sadar, gitu ya ya. Tapi kalau dibilangin sama orang tetap kita nggak nerima, ya. Makanya ibu minta tolong sama Rere, apapun masalahnya sekarang, sudah Rere
tidak boleh jadi kecil hati. Itu satu dari ibu ya, nggak boleh kecil hati. Kamu harus tetap semangat sekolah. Rere pun harus di samping itu Rere juga sambil berobat, Rere juga sambil jaga badan Rere sendiri. Bergeraknya tidak boleh aktif deh. Contohnya makanannya awas gitu. Jadi Rere ngejaga, obat pun jalan, apapun yang diomongin sama orang biarkan Rere. Nanti kan hasilnya kita tahu. Ya, orang kan gini Rere. Orang punya hidung, punya mata, punya telinga, kan fungsinya masing-masing. Ya, mata kita bisa melihat, hidung kita bisa nyium, telinga bisa dengar. Ya, kalau seandainya pun Nala tidak berbicara seperti itu, toh yang lain juga akan tercium bahwa memang Rere itu memang punya kelainan itu dari badan, nggak enak, gitu kan? Tanpa Nala kasih tahu loh, Rere. Bener nggak? Ya, cuma yang nggak enaknya kenapa dia speak up, gitu kan? Nah, kumaha cara Rere buat nunjukin ke teman, Rere bisa bangkit, Rere bisa ceria lagi. Itu tadi Rere, yuk kita sama-sama cari solusinya, kita sama-sama cari dibilang pembuktian bukan pembuktian ya, kita kan memang harus hidup itu kan satu, belajar ya dari pengalaman buat ke depan. Ini pengalaman Rere sudah terlihat kemarin dari SD sudah jelas ada permasalahan dari badan. Nah sekarang Rere kan sudah bisa jaga badan sendiri, intinya nama sudah bisa ngurus badan sendiri. Ibu akan disarankan mulai hari ini Rere batasin makannya, gitu kan, obatnya diminum, ininya di ini, ya gitu ya Rere ya. Jadi Rere mah tetap semangat, harus sekolah, apapun yang teman-teman obrolin, pokoknya Rere tidak boleh masuk terus besok nggak mau sekolah ya. Kalau nggak di sekolah gini aja murung aja, bisa aja Rere ya. Kalau sama teman-teman di kelas tidak ada yang menemenin misalnya, udah cuek aja weh. Rere mau ke kantin aja, Rere mau jajan aja, mau ya udah sapa aja mereka, gitu aja Rere. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa sama Rere. Jadi cuekin aja Rere. Nanti lama-lama kan cek ibu tadi, orang punya hidung kok, punya telinga, punya mata, jadi dia bisa memfungsikan itu indranya masing-masing. Jadi sambil Rere berusaha, enggak si Rere sekarang mah udah enggak lagi, kan Rere sudah berusaha. Yang apa tadi ibu sampaikannya itu dijalanin, gitu ya Rere ya. Sejauh ini pengalaman Rere, terusan apa yang bisa Rere simpulkan, apa yang Rere bisa tangkap dari awal sampai akhir. Misalkan temen Rere membulik masalah itu, yang Rere akan sampaikan ke ibu dari refleksi dirinya Rere. Misalkan, ya Bu, saya selama ini berarti punya pengalaman dari teman bicara tentang Rere, badan Rere, bau badan, akhirnya misalkan Rere tuh mandinya yang tadinya sekali jadi 3 kali, misalkan yang tadinya nggak pakai parfum gitu. Refleksi Rere setelah ini terjadi apa? Kita tulis ya, so jadi gini. Jadi di sini Rere bukan dibilangin kontrak kerjanya enggak, tapi ibu pengen tahu Rere di sini. Setelah Rere dibully, akhirnya Rere murung misalkan gitu ya Rere. Sekarang sudah enggak lagi, dengan sekarang mah mau catatan mau jadi orang cuek aja gitu. Apa seperti apa. Jadi Rere tuh di sini tuh diceritain Rere di sini tuh Rere bisa pengalaman kemarin tuh setelah terjadi ini akan giat lagi sekolahnya, misalkan tidak dengerin omongan orang misalkan gitu ya. Ke depan akan lebih baik lagi belajarnya, terus misalkan rawat dirinya, jaga ininya gitu. Coba Rere ini. Nah nanti kita sama-sama ya Re. Nah
Nah, kalau seandainya Rere sudah nulis, misalkan sudah apa aja poin-poinnya, Rere ungkapkan, gitu. Jadi ibu tahu, ibu paham apa yang Rere rasain kemarin, terus sekarang Rere sesudahnya mau seperti apa. Nah, kan sudah tertulis di sini, gitu ya Re. Dalam bahasa apa ya, bimbingan individunya kita mempunyai apa ya, bukan kontrak ya, apa ya, dibilang perjanjian juga bukan. Jadi Rere sudah apa ya, apa namanya, menuangkan nih Bu, aku teh kemarin seperti ini, sekarang seperti ini, kedepannya aku mau seperti ini, ya kayak gitu. Nah, setelah ini Rere nanti sudah diselesaikan dengan ininya Rere, nah Rere tuh harus ingat, oh iya kemarin kan Rere sudah nulis tidak akan seperti itu lagi, akan seperti ini gitu. Apa jadi apa yang Rere sampaikan di sini, apa yang Rere tulis di sini itu ke depan buat motivasi Rere ya. Ke depan buat motivasi Rere yang tadinya seperti ini, oh sekarang mau seperti ini dengan apa yang Rere sampaikan ini sama ibu gitu. Rere ya, ibu mah titip sama Rere, kamu harus bisa menjadi orang yang lebih kuat lagi, kamu harus bisa apa ya, legowo menerima apapun yang orang mau sampaikan. Kamu masuk dulu ke kamu langsung iya enggak ya gitu ya, jangan langsung kamu baper, kamu langsung sedih, kamu langsung murung gitu ya, nggak mau sekolah, pengen pindah, kan itu bukan solusi ya Re ya. Tapi kalau seandainya kamu setelah ada yang ngobrol kayak gitu, kalau memang iya, oh iya, kalau tidak mau cerita sama ibu, sama mama, kumaha caranya biar nggak seperti ini, nah itu kan jalan, itu kan solusi. Tapi kalau kamu akhirnya tidak sekolah, murung di sekolah, itu tidak ada jalannya Re. Kamu mau masuk di sekolah manapun ya masalahnya tetap ada di dalam di Rere sendiri. Jadi kan tidak selesai. Keluar dari sini kamu mau murung selamanya juga kan tidak akan menyelesaikan masalah. Jadi kumaha caranya? Kita harus bangkit. Apa yang diceritain sama teman-teman, iya enggak ya? Kalau iya, ayo cepat bergerak gitu kan. Ayo cepat iya kudu kumaha ya? Teman-teman sudah kecium ya, berarti aku harus perbaiki diri. Nah gitu ya Re ya. Jadi cambuk buat kita sebetulnya teman-teman kalau berbicara seperti itu teh. Makanya dalam diri Rere, dari hatinya tidak boleh cepat tersinggung ya, kita ambil positifnya. Kalau enggak ya sudah biarin, nanti juga akan hilang sendiri gitu ya Re ya. Nah ini udah Rere sampaikan, nanti ke ibu ini akan dibuat lagi. Lihat ya, bagus. So, Rere saran dari ibu mah nggak usah pindah, nggak usah di kelas juga, nggak usah mengasingkan diri, tetap komunikasi sama yang lain aja, berbicara, datang, sapa biasa. Kalau di sekolah di SMP 1 Banjar kan apa
5S ya, senyum, sapa, apa, gitu. Ya tetap itu aja sama teman-teman. Jadi apapun yang teman-teman kamu bilang sama kamu, ya udah pokoknya kamu yang 5 itu kamu ini aja sama teman-teman. Ya, nanti akan tahu mereka dengan sendirinya, karena ya itu tadi ibu bilang, mereka punya hidung, mata, telinga yang bisa memfungsikannya masing-masing. Kita mah tinggal kumaha carana ya, teman bisa bilang kayak gitu, bener nggak? Kan tinggal gitu, terus bisa perbaiki. Kamu nggak bisa sendiri, kamu sok mau nemuin ibu boleh, mau ke wali kelas boleh, mau ke mama boleh. Jadi antara mama bisa nelpon ke ibu kayak kemarin, misalkan gitu ya, ke wali kelas. Nah ini solusinya, sok harus seperti ini. Gitu. Ya, Rere paham sampai di sini? Paham ya? Jadi besok tetap Rere sekolah, nggak boleh nggak sekolah. Ayeuna kan Bu suruh masuk aja Rerenya, biar ibu berbicara sama Rere. Nah nggak boleh kayak gitu lagi ya. Nah sekarang lagi ujian, lagi PTS, Rere ikutin gitu. Pokoknya ikutin peraturan yang ada di SMP 1. Apapun yang terjadi, Rere ya harus balik lagi ke diri Rere, tinggal diintrospeksi, kalau iya perbaiki. Jangan iya tapi Rere malah ngurung gitu, jangan ya Rere ya. Ibu bisa komunikasi, bisa. Bu bisa berbicara, boleh. Jadi temuin ibu kalau ada apa-apa. Ya mudah-mudahan ini terakhir lah, tidak ada lagi ngurungnya Rere karena sekarang masalah ini, besok masalah apa lagi, tidak ada. Kan manusia itu tidak ada masalah itu pasti ada jalannya, ada jalan keluarnya, gitulah intinya. Jadi nggak usah jadi nggak mau sekolah, nggak mau ini, nggak mau itu gara-gara masalah ya bulian lah, itu intinya ya. Sakit hati akhirnya memutuskan tidak mau sekolah dan sebagainya. Selama ibu barusan berbicara sama Rere paham nggak apa yang ibu sampaikan? Paham. Berarti ngerti ya, Rere bisa mengikuti apa yang ibu sarankan tadi. Rere juga bisa legowo dengan apa yang terjadi gitu ya Rere ya. Besok sekolah sama teman-teman, gitu aja pesan dari ibu. Gitu ya. Nah, cukup paham? Sok bisa mau masuk lagi ke kelas karena ini bentar lagi udah mau sholat. Ya, gitu ya. Terima kasih Bu. Ya.